Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran matematika wajib untuk jurusan MIPA dan IPS. Hari ini Ustazah akan membahas mengenai kisi-kisi untuk penilaian akhir semester. Jadi disimak, kalau perlu nanti dicatat bagian-bagian yang perlu kalian ulas kembali. Untuk penilaian akhir semester, itu yang kalian perlu pelajari adalah bab pertama dan bab ketiga, di mana bab pertama yaitu mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, dan bab ketiga ya, yaitu sistem persamaan linear. Nah, di sini untuk proporsi soal itu terdapat 40 soal pilihan ganda sama seperti PTS kemarin, di mana untuk bab pertama yaitu 40% dan bab kedua itu 60%. Jadi kalian perlu pelajari kembali ya bab pertama dan bab ketiganya. Untuk bab pertama, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, ini Ustazah ingatkan kembali kompetensi dasarnya adalah menginterpretasikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Nah, yaitu selanjutnya KD 4.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Oke. Di sini Ustazah akan memberikan beberapa contoh soal yang sekiranya nanti kalian pelajari, ya nanti ya seperti itulah model soalnya ya. Di sini Ustazah membahas soal yang pertama. Ini Ustazah ambil di PTS kalian kemarin ya. Soalnya itu himpunan penyelesaian dari mutlak 2x ditambah 11 sama dengan 6 adalah, ini pilihannya. Ini mulai kita bahas ya. Di sini pembahasannya kita pertama definisikan dulu nilai mutlak dari 2x tambah 11 sama dengan 6. Seperti biasa kita definisikan, di mana yang pertama ya, yang pertama itu 2x ditambah 11 untuk x-nya ya, negatif 11 per 2. Nah, selanjutnya yang kedua ini ada min 2x dikurang 11 untuk x-nya kurang dari, ingat ya, tandanya ini jangan sampai keliru ya, untuk kurang dari 11, negatif 11 per 2. Nah, untuk yang pertama, untuk x yang lebih dari sama dengan negatif 11 per 2, maka karena dia menggunakan yang pertama berarti yang ini. Ya, kita tulis menjadi 2x ditambah 11 sama dengan 6 ya. Sama dengan 6. Maka 2x 11-nya ini pindah ruas ya. Pindah ruas menjadi min 11. Jadi 2x sama dengan 6 dikurang 11. 2x sama dengan min 5. Sehingga nilai x sama dengan min 5 per 2. Nah, selanjutnya untuk x-nya yang kurang dari nih ya. Tanda kurang dari 11 per 2. Maka kita menggunakan yang kedua ininya. Yang kedua, maka di sini min 2x dikurang 11 sama dengan 6. Min 2x sama dengan, pindah ruas ya, min 11-nya menjadi plus 11. Lalu min 2x sama dengan 6 tambah 11 hasilnya 17. Ya. Sehingga x-nya min 17 per 2. 17 per 2. Oke. Sehingga didapat himpunan penyelesaian adalah min 17 per 2, min 5 per 2. Sehingga jawabannya adalah D ya. Jawabannya yang D. Oke, selanjutnya soal dari masih PTS kemarin. Nilai persamaan nilai mutlak dari mutlak x ditambah mutlak x dikurang 2 sama dengan 4 adalah, ya kita bahas.
di sini yang perlu kita ketahui, nilai soalnya itu bentuk mutlaknya ada dua, yaitu ada mutlak X dan mutlak X dikurang 2. Mutlak X ini ya berganti tanda di X sama dengan 0 ya, dan X dikurang 2 itu berganti tanda di X sama dengan 2. Oke. Nah, sudah kita buat partisinya atau buat selangnya di sini. Nah, yang pertama itu X kurang dari 0, yang kedua X lebih dari 0 kurang dari 2, dan yang terakhir X lebih dari sama dengan 2. Nah, yang pertama, karena X-nya kurang dari 0, maka di sini menjadi sesuai soalnya tadi, ya. Kalau kurang dari 0 kan berarti berdasarkan definisi berarti dia min X, ya. Kalau kurang dari 0 berarti dia min dikali X dikurang 2 sama dengan 4. Nah, tinggal kita kumpulkan ya yang sesuai, menjadi min X ditambah min X sama dengan min 2X. Min dikali min 2 itu plus 2 sama dengan 4. Tinggal dipindahkan ruas 2-nya menjadi min 2. Ya. Lalu 2X-nya min 2X sama dengan 2 hasilnya, sehingga nilai X sama dengan 2 dibagi min 2 sama dengan min 1. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, untuk selang atau interval X lebih dari 0 dan X kurang dari 2. Nah, kalau sudah lebih dari 0, berarti kan nilai mutlak X-nya ini sudah menjadi positif. Dia ditulis X saja. Nah, kalau masih kurang dari 2, berarti kan masih negatif kalau berdasarkan definisi. Sehingga masih min ya, yang ini ya. Terus, kita selesaikan X ditambah min X ditambah 2 sama dengan 4, ya kan ya. X dikurang X kan habis. Ini habis, tinggal 2 sama dengan 4. Nah, 2 kan tidak sama dengan 4, sehingga untuk interval ini tidak ada yang memenuhi nilai X-nya. Nah, yang terakhir itu X kurang dari sama dengan 2. Nah, kita tulis kalau sudah lebih dari semua kan berarti positif semua berdasarkan definisi. Nah, sehingga kita tulis saja X ditambah X dikurang 2, ini positif juga, udah positif sama dengan 4. Nah, X ditambah X hasilnya 2X, 2 tadi kita pindah ruas ya, menjadi 4 ditambah 2, 4 tambah 2 hasilnya 6, sehingga 2X sama dengan 6, nilai X adalah 6 dibagi 2 hasilnya X sama dengan 3, sehingga himpunan penyelesaian adalah min 1 dan 3, sehingga jawabannya adalah yang C, gitu. Oke, selanjutnya di sini Ustazah bahas mengenai pertidaksamaan. Tadi sudah membahas mengenai persamaan. Di sini ada pertidaksamaan nilai ini masih bentuk pertidaksamaan saja ya, belum nilai mutlak. Di sini kita lihat ada soal penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan 3X dikurang 9 kurang dari 0 adalah, ini mudah sekali ya. Nah, ini Ustazah kasih contoh-contoh yang mudah. Nanti insya Allah soal untuk penilaian akhir semester juga insya Allah mudah. Nah, di sini kita tulis dulu soalnya. Nah, tinggal min 9-nya ini nanti pindah ruas menjadi 9. Nah, 3X kurang dari 9. Enggak. Nilai X-nya kurang dari 9 dibagi 3, sehingga X-nya didapat kurang dari 3. Sehingga himpunan penyelesaian adalah X kurang dari 3. Jawabannya yang C ya. Ini. Oke. Selanjutnya, di sini masih ada bentuk pertidaksamaan, belum pertidaksamaan nilai mutlak ya. Oke, di sini selanjutnya soal nilai ini masih soal PTS kemarin ya. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 4X ditambah 3 lebih dari min 2 kurang dari 7 adalah, nah, di sini pembahasannya. Di sini ada 4X ditambah 3
Nah, nilainya 3 itu kita pindahkan ruas ya, ke kanan ke kiri jadi min 3. Nah, jadi tinggal min 2 dikurang 3 hasilnya min 5, 7 dikurang 3 hasilnya 4. Nah, di sini ada koefisien 4. Koefisien 4-nya kita pindahkan ruas ke kanan sama kiri, jadi min 5/4 dan 4/4. Nah, min 5/4 itu tetap ya, 4/4 hasilnya 1, sehingga himpunan penyelesaian adalah X lebih dari min 5/4 dan X-nya kurang dari 1. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke. Selanjutnya, masih soal dari PTS kemarin, yaitu nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak X dikurang 2 kurang dari sama dengan mutlak X ditambah 1 adalah, kalau kita jumpai soal seperti ini, silahkan kalian kuadratkan ya, karena ruas kanan ruas kirinya ada nilai mutlak, tinggal dikuadratkan saja. Kalau dikuadratkan berarti tinggal persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat dari X dikurang 2 itu adalah X kuadrat dikurang 4X ditambah 2. Nilai dari X ditambah 1 kuadrat itu X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Nah, X kuadratnya ini kan habis. Coret. Min 4X, 2X yang menjadi min 2, hasilnya min 6. Terus 1 dikurang 2, itu hasilnya min 1, yang perlu kalian perhatikan. Nah, di sini ada berganti tanda. Dia ganti tanda. Kenapa? Karena koefisiennya itu min 6. Kalau dia pindah ruas, berarti ini harus berganti tanda. Min 1 per min 6, hasilnya 1/6. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X lebih dari sama dengan 1/6. Selanjutnya, yang kedua, kita membahas mengenai bab kedua, sistem persamaan linear SPLDV dan SPLTV ya. Di buku kalian ini bab 3 ya. Oke. Kompetensi dasarnya yaitu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah konseptual dan menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi nanti konteksnya lebih ke 3 variabel ya. Walaupun nanti ada kalian dalam mengerjakan itu masih ada 2 variabelnya gitu, tapi fokus kita ke SPLTV. Nah, di sini menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan SPLTV itu soal cerita biasanya. Ada 2 soal yang nanti akan Ustazah bahas. Soal pertama yaitu temukan himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut. Nah, kita buat di sini yang pertama. Persamaan pertama itu menjadi ditandain pertama, 2, dan 3. Nah, caranya kita lihat ada X tambah Y, ini ada X tambah Y, sehingga kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Ya, persamaan 1 dan 2 itu X ditambah Y ditambah Z sama dengan min 6, persamaan kedua X ditambah Y dikurang Z sama dengan 3. Nah, kita kurang, kan, berarti X tambah Y-nya habis ya. Tinggal Z dikurang 2Z hasilnya 3Z, min 6 dikurang 3 hasilnya min 9, sehingga didapat Z adalah min 9 dibagi 3 hasilnya min 3. Karena sudah dapat Z-nya min 3, kita langsung substitusi nilai Z ini ke persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 dan 3 itu X ditambah Y dikurang 2Z sama dengan 3, dan persamaan ketiga adalah X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 9. Nah, kita substitusi nilai Z-nya yang sama dengan min 3. Nah, kita masukkan min 3 ya, Z-nya ini min 3, kita hitung menjadi X ditambah Y dikurang 2 dikali min 3 itu hasilnya 6. Sehingga didapat X ditambah Y, 6-nya pindah ruas jadi 3 dikurang 6, X ditambah Y sama dengan min 3 menjadi persamaan keempat. Nah, selanjutnya dari persamaan ketiga ini kita dapat X dikurang 2Y, Z-nya kita ganti min 3 sama dengan 9, 3-nya pindah ruas jadi 9 ditambah 3 hasilnya 12. Ini menjadi persamaan kelima yaitu X dikurang 2Y sama dengan 12. Nah, persamaan 4 sama 4 kelima ini kita eliminasi. X ditambah Y sama dengan min 3, X ditambah min 2Y sama dengan 12. Nah, kita bisa menghilangkan variabel X-nya. Kita coret dengan cara dikurang ya. Jadi, Y dikurang min 2Y sama dengan 3Y, min 3 dikurang 12 sama dengan 15,
Y-nya didapat min 15 dibagi 3 dapatnya 5. Nah, substitusi nilai Y-nya ini ke persamaan 5 atau ke 4. Di sini Ustazah membahas contohkan ke persamaan keempat ya. X ditambah Y sama dengan min 3. Kita substitusi Y-nya min 5, didapat Y-nya sama X-nya sama dengan min 3 ditambah 5. X-nya dapat 2. Sehingga nilai X, Y, dan Z yang memenuhi, X-nya min 2, Y-nya min 5, Z-nya 3. Soal kedua yang akan Ustazah bahas yaitu soal cerita ya. Di sini ada toko alat tulis Pak Rudi menjual alat tulis berisi buku, spidol, tinta. Nah, di sini ada paket A. Ada 3 buku, 1 spidol, 2 tinta, itu harganya 17.200. Paket B itu 2 buku, 2 spidol, 3 tinta, harganya 19.700. Dan paket C itu isinya 1 buku, 2 spidol, 2 tinta, harganya 14.000. Tentukan harga masing-masing item. 1 buku, 1 spidol, 1 tinta. Nah, caranya adalah pertama kalian misalkan dulu. Di sini Ustazah misalkan B itu adalah harga 1 buah buku, S adalah harga 1 buah spidol, dan T adalah harga 1 buah tinta. Maka model matematikanya adalah berdasarkan persamaan yang ini, kita dapat 3B ditambah 2S ditambah 2T sama dengan 17.200, itu menjadi persamaan pertama. Ini paket yang B, 2B ditambah 2S ditambah 3T sama dengan 19.700, itu menjadi persamaan yang kedua. Dan berdasarkan paket yang C, ya, B ditambah 2S ditambah 2T sama dengan 14.000, itu menjadi persamaan yang ketiga. Nah, di sini kita bisa eliminasi dulu. Yang pertama adalah persamaan ke-1 dan kedua. Kita mau menghilangkan variabel T-nya. Nah, persamaan yang pertama itu 3B ditambah 2 S ditambah 2T sama dengan 17.000. Persamaan yang kedua 2B ditambah 2S ditambah 3T sama dengan 19.700. Persamaan pertama kita kali 3, persamaan kedua kita kali 2. Sehingga didapat 3B dikali 3 hasilnya 9B. S dikali 3 hasilnya 3S, 2T dikali 3 hasilnya 6T. 17.200 dikali 3 hasilnya 51.600. 2B dikali 2 hasilnya 4B, 2S dikali 2 hasilnya 4S, 3T dikali 2 hasilnya 6T. Itu sudah sama dengan 6T sama 6T. Sehingga kita bisa eliminasi dengan cara dikurangkan, yaitu kita coret 9B dikurang 4B hasilnya 5B, 3S dikurang 4S hasilnya min S, 51.000 dikurang 39.400 hasilnya 12.200. Ini menjadi persamaan keempat. Oke, eliminasi kita lagi ya, persamaan 1 dan 3. Nah, persamaan 1 dan 3 itu bunyinya adalah 3B ditambah S ditambah 2T sama dengan 17.200. Persamaan ketiga itu bunyinya 2B dikurang 2S ditambah 2T sama dengan 14.000. Nah, kita tinggal kurangkan ya, karena sudah sama 2T sama 2T. Bis. Nah, 3B dikurang B hasilnya 2B, S dikurang 2S min S, 17.200 dikurang 14.000 hasilnya 3.200. Nah, di sini Ustazah buat S sama dengan, ya kita bisa ubah menjadi S sama dengan 2B dikurang 3.200. Ini menjadi persamaan kelima. Nah, persamaan kelima ini kita substitusi ke persamaan keempat. Nah, boleh seperti itu, tidak langsung eliminasi aja, bisa substitusi. Nah, di sini persamaan keempat itu 5B dikurang S sama dengan 12.200. S-nya kita ganti 2B dikurang 3.200 menjadi 5B dikurang 2B menjadi 3B min dikali min menjadi plus ya 13.200. Jadi 12.200 dikurang 3.200 itu hasilnya 9.000. Jadi 3B sama dengan 9.000, B-nya sama dengan 9.000 dibagi 3, B-nya dapat 3.000. Nah, B-nya udah dapat 3.000. Nah, kita tinggal mencari nilai S atau spidol dengan cara ke substitusi persamaannya ke nilai B-nya itu ke persamaan 5.
B-nya dapat 3000, jadi S sama dengan 2B dikurang 3200, S yang sama dengan 2 dikali 3000 dikurang 3200, 2 dikali 3000 6000, 6000 dikurang 3200, hasilnya 2800. Dapat harga buku 3000, harga spidolnya 2800. Sekarang terakhir kita cari untuk harga tintanya. Nah, kita substitusi nilai buku sama spidolnya, terserah kepersamaan berapa. Persamaan 1, 2, 3, boleh di sini Ustazah contohkan kepersamaan 3. Di mana bunyinya adalah B ditambah 2S ditambah 2T sama dengan 14.000. Nilai bukunya harganya 3.000, nilai spidol harganya 2.800. Hingga 3.000 ditambah 2 dikali 2.800 hasilnya 5.600 ditambah 2T sama dengan 14.000. Kita jumlahkan dulu, 3.000 tambah 5.600 didapat 8.600. 4.600 ditambah 2T sama dengan 14.000. Sehingga 14.000 dikurang 8.600 hasilnya 5.400. Sehingga 2T sama dengan 5.400. Nilai T-nya yang memenuhi adalah 5.400 dibagi 2. Sehingga T-nya adalah 2.700. Jadi harga satu buku itu harganya 3.000, satu buah spidol harganya 2.800, dan satu buah tinta harganya 2.700. Itu ya. Oke, cukup sekian pembahasan dari Ustazah. Silakan kalian pelajari lagi untuk bab pertama, bab ketiga. Jangan sampai remedial. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.